Tsunami. Gerakan lapisan tanah di dasar laut bisa menyebabkan gelombang tsunami. Pergeseran lapisan bumi tektonik bisa disebabkan gempa, letusan gunung, atau gerakan-gerakan lain. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, tesu, yang artinya pelabuhan, dan nami artinya gelombang. Tsunami artinya ombak besar di pelabuhan. Tsunami dikenal sebagai gelombang pelabuhan karena daya menghancurkannya baru tampak ketika gelombang itu baru sampai ke pelabuhan atau pantai. Tsunami tidak sama dengan gelombang pasang. Gelombang tsunami memiliki pola kecepatan dan tinggi gelombang apabila gelombang menghampiri pantai. Ketinggiannya meningkat sementara kelajuannya menurun. Di tengah laut, tsunami bergerak amat cepat, dan ketika mendekati pantai dan daratan akan menimbulkan gelombang yang tingginya berkisaran 4-24 meter. Jangkauan ke daratan 50-200 meter dari garis pantai. Gelombang tsunami terjadi beruntun dan tiba-tiba, sehingga mengakibatkan kerugian harta, benda, dan menelan korban. Ketinggian dan besarnya gelombang tsunami di garis pantai dipengaruhi oleh besar kecilnya pergeseran tanah dan bentuk garis pantai. Dampak tsunami: banjir dan genangan air daratan. Misalnya di beberapa kawasan di Banda Aceh, tsunami menimbulkan genangan air laut sekitar 20-60 cm dan meninggalkan endapan lumpur setebal 10-20 cm. Kerusakan sarana dan prasarana. Pemerintahan melakukan inventarisasi kerusakan lahan pertanian di pantai barat Aceh pada 2005. Sedikitnya 120 hektar rusak atau tergenang air laut. Kerusakan ini belum termasuk gedung-gedung, jalan, dan jembatan. Pencemaran lingkungan. Tsunami menghanyutkan benda-benda sejak lautan hingga daratan. Benda-benda yang hanyut terdampar dan tak berguna menjadi sampah. Sumber-sumber air bersih pun tercemar digenangi air laut. Tahukah kamu, hempasan gelombang tsunami menenggelamkan banyak korban yang terhempas menderita luka-luka dan terancam wabah penyakit. Korban tsunami juga mengalami kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, dan air bersih. Tsunami di Flores, 12 Desember 1992. Tinggi gelombang mencapai 26 meter dan menelan 2.100 korban jiwa. Sedangkan di Banyuwangi, 3 Juni 1994, tinggi gelombang mencapai 13 meter. Tercatat 240 korban jiwa. Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, 26 Desember 2004, tinggi gelombang mencapai 30 meter, menelan sekitar 200.000 korban jiwa. Korban harta dan jiwa. Dengan kecepatannya, tsunami dapat memusnahkan benda-benda yang dilaluinya. Sebelum tsunami. Kenali tanda-tanda terjadinya tsunami. Tsunami biasanya didahului oleh gempa besar, yaitu gempa bumi yang berpusat di laut dangkal. Gempa yang menimbulkan tsunami paling tidak berkekuatan 6,5 skala Richter.
atau gempa yang berpola sesar naik dan sesar turun. Sebelum gelombang tsunami datang, air laut akan menyurut, melewati garis pantai normal. Kita bisa melihat ikan atau binatang laut lainnya, karena biasanya bagian tersebut terendam air. Akan tercium juga aroma garam yang menyengat. Waspadalah jika itu terjadi. Artinya dalam beberapa saat gelombang tsunami akan datang. Jika kamu tinggal di tepi pantai, ketahuilah evakuasi tempat aman jika tsunami terjadi, yaitu jalur yang tercepat menuju tempat atau daratan tinggi yang tidak dapat dicapai genangan gelombang tsunami. Lakukan hal yang sama jika kamu berada di pantai. Pikirkan cara-cara evakuasi. Jika tidak melihat ada dataran yang lebih tinggi, pilihlah gedung tinggi, minimal 3 lantai, dengan konstruksi yang kuat. Waspadalah selalu karena bencana datang tiba-tiba. Saat tsunami datang. Jika gelombang tsunami datang, kamu tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Maka penting bagimu untuk bertindak cepat dan tepat. Namun yang terpenting adalah jangan panik. Bergeraklah segera sesuai dengan jalur evakuasi tsunami. Jika kamu tidak mengetahui jalur evakuasi, bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Ingat ketinggian air genangan. Jangan menjadikan gelombang tsunami sebagai tontonan. Jika gelombang tsunami masih bisa dilihat dengan kasat mata, berarti kita berada di kawasan yang berbahaya. Jika kamu yakin bahwa tanda-tanda yang kamu temui adalah tanda-tanda terjadinya gelombang tsunami, peringatkan semua orang, ajaklah keluarga dan orang-orang di sekitarmu ikut menyelamatkan diri. Jika gelombang tsunami menghanyutkanmu, carilah benda-benda terapung yang dapat dijadikan rakit, misalnya batang pohon. Berpeganganlah erat pada benda itu. Usahakan tidak meminum air untuk dapat bernapas. Setelah air surut, kamu mungkin berniat kembali ke rumah. Berhati-hatilah, jangan melewati jalan-jalan atau daerah yang rusak. Ikuti himbauan dari pemerintah atau regu penyelamat. Sesudah gelombang tsunami, kepanikan dan kesedihan akan mewarnai semesta kita. Setelah tsunami melanda, jangan larut dalam tsunami itu. Usahakan untuk tenang, kuatkan hatimu untuk menghadapi kenyataan. Dalam 100 tahun terakhir, paling tidak terjadi 75 kali gelombang tsunami di Indonesia. Jika kamu sudah sampai di rumah, jangan langsung masuk. Waspadai jika ada rumah yang roboh dan lantai yang licin. Jangan lupa mengecek anggota keluarga satu persatu. Hindari instalasi atau kabel listrik. Sesudah tsunami, banyak orang mengalami tekanan baik secara fisik maupun mental. Berikanlah dukungan pada keluarga dan teman-temanmu, terutama yang mengalami banyak penderitaan, pengalaman mengerikan, dan kehilangan. Jagalah kesehatanmu sendiri dengan pola makan dan istirahat yang baik, sehingga kamu bisa membantu orang lain. Untuk mendapatkan bantuan dan informasi, datanglah ke posko bencana PMI. Jalinlah komunikasi dan kerjasama dengan warga sekitar kita. Jika kamu cukup kuat, bantulah keluarga atau tetanggamu yang lebih lemah. Bersiaplah kembali ke kehidupan normal.
Ingat, Grand Blade atau Sabuk Hijau adalah hutan yang terletak di sepanjang pantai. Grand Blade di pantai yang rawan tsunami dapat meredam dampak bencana. Untuk keamanan, seharusnya Grand Blade dipertahankan untuk melindungi permukiman. Dengan adanya Grand Blade yang membatasi antara pantai dan pemukiman, gelombang yang datang akan berkurang energinya. Grand Blade berfungsi sebagai pemecah ombak. Pada 1999, tsunami yang terjadi di Banyuwangi, banyak korban berasal di pemukiman nelayan dekat pantai, sedangkan pemukiman yang terletak belakang hutan selamat berkat Grand Blade.